Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Astrianti Mas'ud, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisiologi hewan, dan kepada Teh Devi Nurwalandari sebagai asisten praktikum fisiologi hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan uji coba ataupun praktikum mengenai materi alat indera. Landasan teori, indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Kemampuan indera untuk merasakan sesuatu ini sangat penting dalam menjalankan hampir seluruh aspek kognitif, perilaku, dan pikiran dalam tubuh manusia. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera pembau atau pencium, indera pengecap, indera peraba. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bintik buta pada mata, dan yang kedua untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat yang diperlukan yaitu kertas manila atau HVS, ballpoint, penggaris, gunting, penutup bata, dan tusuk gigi. Lalu untuk bahan ada potongan apel dan jahe masing-masing 2 buah potongan dengan ukuran yang sama. Langkah pertama, sediakan kertas manila ukuran 3 x 14 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara tanda positif dengan tanda titik sejauh 10 cm. Langkah selanjutnya, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Lalu pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Selanjutnya, ukur dan catat ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Langkah selanjutnya, balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur tersebut dengan mata kiri ditutup dan mata kanan fokus pada tanda titik. Kemudian lakukan percobaan tersebut sebanyak 3 kali. Selanjutnya, uji coba pada indera perasa dan pembau. Tutup mata, pasang penjepit pada hidung, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan potongan apel dan jahe ke dalam mulut dengan bantuan teman, lalu kunyah pelan-pelan dan tentukan jenis makanan yang dimakan. Selanjutnya, lepaskan jepitan, kemudian berikan rasa makanan sebelum dan setelah tercium baunya. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan pada praktikum yang pertama, di mana jarak pada waktu tanda positif yang hilang pada saat mata kanan ditutup yaitu dengan jumlah rata-rata 39, sedangkan pada saat mata kiri ditutup jarak pada waktu tanda positif yang hilang yaitu 40,9. Pembahasan pada praktikum uji yang pertama. Uji coba bintik buta yang telah dilakukan sebanyak 3 kali menunjukkan hasil pengukuran yang beragam dengan selisih dari masing-masing percobaan tidak terlalu besar. Jika dikumulatifkan, kedua mata memiliki selisih saat tanda positif hilang sebesar 1,9 cm dan selisih saat tanda positif tampak kembali sebesar 0,7 cm. Hilangnya tanda positif saat benda mendekati mata disebabkan bayangan benda jatuh di belakang retina, serta daerah bagian mata kehilangan cahaya rangsangan juga kehilangan proyeksi pandangan saraf optik. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Kimball bahwa setiap mata manusia memiliki titik buta seukuran kepala peniti. Pada area kecil tersebut,
saraf optik melewati permukaan retina. Tidak ada sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya sehingga menciptakan titik buta. Lalu kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Nah, tanda positif dari pengamatan tersebut diibaratkan sebagai sebuah objek yang akan kita lihat, di mana objek tersebut nantinya akan diuji dengan menutup sebelah mata, lalu tanda tersebut dijauhkan dan didekatkan sampai tanda positif tersebut nampak dan hilang. Tanda positif tersebut akan terlihat ketika jarak tertentu dan akan menghilang pada jarak tertentu juga. Lalu yang kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Nah, apa sebabnya? Jawabannya yaitu bayangan suatu benda tidak nampak atau hilang pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, sedangkan bayangan akan nampak jika pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Selanjutnya, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Nah, tidak terdapat hubungan ya antara titik buta dengan peristiwa buta warna. Memang benar bahwa bintik buta ini ada kaitannya dengan retina, di mana peristiwa jatuhnya bayangan ketika pembiasan pada bagian bintik buta retina akan menyebabkan benda menjadi tidak terlihat. Namun dalam kasus buta warna, kelainan ini tidak terjadi jika sel kerucut yang ada pada retina mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kedua peristiwa tersebut tidak ada kaitannya sama sekali, meskipun kedua peristiwa tersebut berkaitan erat dengan bagian retina yang berada pada mata. Pertanyaan selanjutnya, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap, ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Nah, pada saat terjadi perubahan kondisi dari terang ke gelap, protein dalam sel-sel fotoreseptor ini mengalami perubahan. Rhodopsin yang terdapat dalam sel batang di retina akan mengalami degradasi atau menghilang saat terpapar cahaya yang terang dan akan diregenerasi kembali saat cahaya menghilang. Proses regenerasi rhodopsin ini membentuk waktu dan itu tidak terjadi secara instan. Oleh karena itu, saat cahaya berubah secara mendadak dari terang ke gelap, manusia akan mengalami buta sementara dan perlahan penglihatan akan kembali. Hilang hubungannya dengan percobaan bintik buta, yaitu peristiwa bintik buta terjadi karena bayangan jatuh pada daerah retina yang tidak memiliki fotoreseptor dan bukan jatuh pada daerah retina yang memiliki fotoreseptor. Kedua peristiwa berkaitan dengan fotoreseptor yang berada pada bagian retina. Kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apa yang dimaksud dengan akomodasi itu? Ya, karena otot silindris ini berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya. Kemudian objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kesambungan lensa yang dapat berubah-ubah, menebal atau menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Pertanyaannya keenam, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Nah, penggunaan kacamata pada orang usia lanjut berperan untuk melihat objek jarak jauh dan dekat dengan lensa rangkap. Nah, lensa cekung menggeser fokus cahaya sedikit ke depan sehingga dapat jatuh tepat di retina, sedangkan lensa cembung dapat membentuk bayangan yang semula jatuh di belakang retina menjadi tepat jatuh di retina. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan dari praktikum yang kedua. Bisa dilihat bahwa pada mata dan hidung tertutup memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengetahui jenis dari kedua makanan tersebut. Sedangkan untuk mata yang tertutup saja bisa dikatakan cukup mudah dalam menentukan jenis dari kedua makanan tersebut, yaitu apel dan jahe. Kemudian ke pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat rentang waktu yang cukup lama untuk mengetahui jenis makanan pada saat mata dan hidung tertutup, karena hanya bisa mengidentifikasi rasa dan tekstur dari makanan. Buah, apel, dan jahe tersebut melalui indera perasa. Berbeda dengan pada saat percobaan hanya dengan menutup mata saja, di mana untuk mengetahui jenis makanan cukup mudah karena dapat mengidentifikasi buah, apel, dan jahe melalui indera pembau dan perasa. Hal tersebut terjadi karena indera pembau dan perasa saling berkaitan, di mana bau akan lebih cepat memberikan sinyal ke otak yang mengaktifkan kelenjar penghasil air liur, kemudian mengeluarkan respon rasa. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Canton, di mana reseptor pembau
terletak pada langit-langit rongga hidung. Pada sel khusus epitel olfaktorius, pembau dan pengecap saling berkaitan pada reseptor ini, dan jika terganggu uap makanan dari mulut tidak bisa mencapai rongga hidung sehingga makanan kehilangan rasa. Lalu kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilakukan yaitu yang pertama, setiap orang memiliki jarak bintik buta yang berbeda, menyebabkan penglihatan kabur karena kurangnya deteksi cahaya dari sel fotoreseptor retina. Yang kedua, indera penciuman dan pengecap saling berhubungan, di mana bau akan lebih cepat memberikan sinyal ke otak yang mengaktifkan kelenjar penghasil air liur, kemudian mengeluarkan respon rasa. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.